Anya menatap pantulan dirinya di jendela ruang tamu yang besar, hanya untuk melihat bayangan buram dari kehidupannya yang buram. 3 tahun. 3 tahun sejak suaminya, Ryan, terakhir kali mengucapkan selamat malam dan menghilang esok paginya, seolah ditelan bumi. Rumah megah ini, dengan lantai marmer yang dingin dan langit-langit yang menjulang tinggi, seharusnya menjadi istana, tetapi bagi Anya, ia terasa seperti penjara yang diselimuti sutra. Dinding kaca besar menampilkan pemandangan taman terawat sempurna yang didanai oleh kekayaan keluarga Ryan. Namun, di balik keindahan itu, ada kehampaan yang menggerogoti. Di meja kayu jati mahal, surat panggilan polisi dari tahun pertama, yang kini hanya menjadi tumpukan debu, berkata, kasus orang hilang ditutup sementara karena kurangnya bukti baru. Anya meremas ujung selimut kecil yang ia rajut sendiri. Ia telah melewati fase histeris, fase depresi, dan kini berada di fase penerimaan yang dingin. Ia harus bertahan demi putrinya. Maya, putrinya, kini berusia 5 tahun. Maya adalah satu-satunya alasan Anya bangun dari tempat tidur setiap pagi. Maya memiliki mata coklat yang sama dengan Ryan, dan sesekali, ketika ia tertawa dengan suara renyah yang polos, Anya bisa melihat sekilas sosok suaminya, yang membuat dadanya sesak sekaligus hangat. Mama. Suara kecil Maya memanggil dari ruang bermain, memecah kesunyian rumah. Boneka kuda ini haus. Anya tersenyum tipis. Ia berjalan menuju ruang bermain yang mewah, dipenuhi mainan impor yang harganya mungkin setara dengan gaji tahunan orang biasa. Tentu saja, nak, beri dia minum, kata Anya, mendekati Maya. Maya sibuk dengan bonekanya, sementara Anya mengamati sekeliling. Meskipun rumah ini milik keluarga Ryan, segala keputusan dipegang oleh ibu mertuanya, Nyonya Amara. Selama 3 tahun terakhir, Nyonya Amara telah memastikan bahwa Anya memiliki semua kebutuhan material, tetapi tidak ada kebebasan finansial atau emosional. Kartu kredit Anya hanya berfungsi untuk kebutuhan rumah tangga yang sudah diizinkan dan keperluan Maya. Uang tunai hampir tidak pernah ia pegang. Nyonya Amara memandang Anya sebagai sampah yang tidak mampu menjaga putranya, sekaligus aset yang harus ditahan karena Maya adalah pewaris sah tunggal nama keluarga mereka. Peran Anya di rumah ini tidak lebih dari seorang pengasuh berstatus istri yang diabaikan. Siang itu, seperti biasa, Anya menyiapkan teh di ruang makan utama. Meja makan sepanjang 3 meter itu terasa sunyi. Nyonya Amara, seorang wanita yang selalu mengenakan gaun sutra mahal dan perhiasan berkilauan, turun tangga. Wajahnya yang kaku dan rautnya yang tidak pernah berubah menyiratkan penghakiman yang konstan. Anya, ujar Nyonya Amara. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. Ya, Bu. Anya meletakkan cangkir teh di depannya, lengkap dengan irisan lemon dan 1 sendok madu, sesuai permintaan yang tidak pernah berubah. Saya menerima telepon dari salah satu kolega Ryan kemarin. Mereka bertanya apakah kami sudah merencanakan upacara peringatan. 3 tahun. Anya. Sudah waktunya kita menganggap dia. Nyonya Amara berhenti, mencari kata yang paling dingin. Sudah tiada. Jantung Anya berdebar kencang. Meskipun ia sudah lama menerima kenyataan, mendengar kata-kata itu dari bibir Nyonya Amara selalu terasa seperti tamparan. Bu. Saya tidak bisa. Saya merasa dia masih ada. Perasaan saya. Nyonya Amara tertawa sinis. Suara tawa yang tidak pernah mencapai matanya. Perasaan? Perasaan apa yang bisa dimiliki oleh wanita yang gagal menjaga suaminya? Ryan tidak pernah hilang tanpa alasan. Dia pasti menghilang karena dia ingin. Dan itu karena kamu. Anya menelan ludah. Air matanya tertahan di tenggorokan. Ini adalah mantra harian Nyonya Amara, menyalahkan Anya atas hilangnya Ryan. Saya sudah mencoba, Bu. Polisi, detektif swasta yang ibu sewa, semua tidak menemukan apa-apa. Balas Anya pelan. Justru itu yang membuatku curiga. Anya, begitu sempurna. Seolah-olah seseorang menghapusnya dengan sengaja. Dan satu-satunya orang di sini yang mendapat keuntungan, selain saya yang mendapatkan kembali saham mayoritas, adalah kamu, yang tetap bisa hidup nyaman tanpa harus bekerja. Nyonya Amara menyeringai. Anya merasa tubuhnya gemetar.
Tuduhan itu tidak masuk akal. Tetapi lingkungan yang sunyi dan kesendirian selama ini membuat suara Nyonya Amara terasa seperti kebenaran. Ia hanya punya satu pembelaan, yang selalu ia pegang erat. Saya hanya ingin Rian kembali untuk Maya. Bu, untuk putri kami, bisik Anya. Matanya memandang keluar jendela, tempat pohon-pohon rindang seolah ikut menahan nafas. Cukup dengan drama itu. Anya, kamu hidup dalam ilusi. Mulai sekarang, berhentilah bertingkah seperti istri Rian. Berlakulah seperti statusmu yang sebenarnya, seorang ibu tunggal yang menumpang di rumah ini. Dan satu lagi, jangan pernah biarkan teman-teman bisnismu melihatmu. Kamu terlihat terlalu menyedihkan. Tetap di rumah. Anya menunduk. Ia tahu tempatnya. Ia tahu Nyonya Amara membiarkannya tinggal hanya karena takut kehilangan hak asuh atas Maya. Jika Anya pergi, Nyonya Amara akan kehilangan kendali penuh atas pewaris tunggal kekayaan Rian. Sore menjelang, Anya membawa Maya tidur siang di kamar mewah mereka, yang dulunya adalah kamar pengantin. Aroma parfum Rian yang tersisa di lemari kini hanya berupa memori samar. Anya berbaring di samping Maya, menatap foto pernikahan mereka di nakas. Rian terlihat tampan, bersemangat, dan penuh janji. Kenapa, Rian? Kenapa kamu pergi? Apa ada yang kamu sembunyikan? Bisik Anya pada foto itu. Tidak ada jawaban. Anya memejamkan mata. Ia ingin sekali lari, mengambil Maya, dan pergi jauh dari rumah yang terasa semakin mencekik ini. Tapi ia tidak tahu kemana. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan rahasia, dan satu-satunya keluarganya yang tersisa adalah Nyonya Amara, yang hanya menyisakan kebencian. Rumah itu terasa sangat damai di permukaan, tetapi di bawahnya, gelombang ketakutan dan keputusasaan perlahan mengikis ketahanan Anya. Ia adalah wanita yang terperangkap dalam sangkar emas, menunggu tanpa kepastian, dan semakin hari, ia semakin merasa bahwa keberadaannya di sana sudah tidak lagi disambut. Bab ini berakhir dengan Anya duduk sendirian di taman pada malam hari. Ia menatap bintang-bintang, berharap salah satunya akan memberinya jawaban, atau setidaknya, jalan keluar. Ia tidak tahu bahwa nasibnya, yang selama 3 tahun tertidur, akan segera terbangun oleh sebuah insiden kecil dan kejam yang akan mengubah segalanya. Malam itu, ketenangan adalah tipuan. Badai sedang berkumpul, dan Nyonya Amara adalah orang yang akan melepaskannya. Ketegangan di rumah itu telah lama menjadi udara yang dihirup Anya, tipis, dingin, dan beracun. Namun, pagi itu, ketegangan tersebut mencapai titik didih yang membakar. Anya sedang membantu Maya menyelesaikan sarapannya di dapur bergaya Eropa yang luas. Maya, dengan pipi belepotan sereal, bertanya dengan suara polos. Mama, kenapa foto papa ditaruh di gudang? Nenek bilang papa sedang pergi jauh sekali. Anya terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Sejak Rian menghilang, Nyonya Amara memang secara perlahan menyingkirkan semua jejak keberadaan Rian dari ruang-ruang utama, mengklaim bahwa kenangan itu mengganggu energi rumah. Papa hanya bepergian, sayang, jawab Anya lembut, menggunakan kebohongan yang sama yang selama 3 tahun ia ucapkan. Nenek hanya ingin rumahnya rapi. Pada saat yang sama, Nyonya Amara memasuki dapur. Ia baru saja kembali dari sesi yoga pagi yang mahal, mengenakan setelan olahraga desainer yang harganya fantastis. Matanya yang tajam langsung menangkap pemandangan yang memicu amarahnya. Anya sedang menyuapi Maya menggunakan piring porselen yang seharusnya hanya dipakai saat makan malam formal. Bagi Nyonya Amara, piring itu adalah simbol status. Bagi Anya, itu hanyalah piring yang mudah dijangkau. Anya! Suara Nyonya Amara nyaring dan dingin, membuat Maya terkejut hingga menjatuhkan remah-remah sereal. Apa yang kamu lakukan? Anya menoleh. Keheranan. Sarapan, Bu. Maya sedang sarapan. Aku tidak bicara tentang anakmu. Aku bicara tentang piring ini. Nyonya Amara menunjuk piring di tangan Maya. Apakah kamu buta, Anya? Itu adalah set Ming Dinasti yang kita beli khusus dari Paris. Itu hanya untuk tamu-tamu penting. Maafkan saya, Bu. Saya hanya mengambil yang ada di rak atas.
Saya tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Potong Nyonya Amara dengan nada menghina. Ia melangkah maju. Tangannya disilangkan di dada. Aura kekuasaan dan kekayaan menguar darinya. Kamu tidak pernah tahu apa-apa. Kamu tidak tahu bagaimana mengurus rumah ini. Kamu tidak tahu bagaimana menjaga seorang suami. Dan yang paling penting, kamu tidak tahu bagaimana menghargai aset keluarga. Maya mulai menangis kecil. Takut dengan nada suara Nyonya Amara yang menggelegar. Anya segera memeluk putrinya. Mencoba menenangkan. Jangan libatkan Maya dalam hal ini, Bu. Ini hanya masalah piring. Pinta Anya. Nyonya Amara menepis permintaannya seolah-olah itu adalah serangga. Ini bukan hanya piring, Anya. Ini adalah masalah kepatutan. Dan kamu tidak pernah memilikinya. Kamu adalah pembawa kehancuran di rumah ini. Tuduhan itu dilontarkan tanpa ampun. 3 tahun kebencian, kecurigaan, dan rasa malu yang dirasakan Nyonya Amara atas hilangnya putranya, kini ia tumpahkan semua ke pundakannya. Rian menghilang karena ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Dan sesuatu yang salah itu datang bersamamu. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, semuanya berantakan. Kekayaan kami jadi sorotan. Rian jadi tidak fokus. Dan akhirnya dia menghilang. Kamu adalah nasib buruk kami. Anya merasa pipinya memanas. Bukan karena malu, melainkan karena kemarahan yang tertahan. Bu, itu tidak adil. Saya mencintai Rian. Saya adalah orang yang paling ingin dia kembali. Omong kosong. Nyonya Amara membentak. Jika kamu benar-benar ingin dia kembali, kamu akan melakukan sesuatu. Kamu akan berteriak di media. Kamu akan meminta bantuan kolega lama Rian. Kamu akan memohon pada polisi. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu duduk diam di sini, menikmati kemewahan, sambil berpura-pura sedih. Air mata Anya mengalir. Tetapi ia berjuang agar suaranya tidak bergetar. Saya tidak punya apa-apa, Bu. Semua uang ada di tangan Ibu. Saya tidak punya akses kemana-mana. Ibu yang mengisolasi saya. Wajah Nyonya Amara mengeras, menampakkan keputusan yang sudah lama ia pertimbangkan. Ia tidak suka dituduh. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan apapun yang kamu mau, kata Nyonya Amara. Suaranya kini tenang, namun jauh lebih mengerikan. Aku tidak lagi membutuhkanmu di sini. Sudah 3 tahun, Anya. Aku lelah melihat wajahmu yang menyedihkan dan mengingatkanku pada kegagalan Rian. Ia menunjuk ke pintu utama. Pergilah. Sekarang. Anya menatapnya. Tidak percaya. Apa? Ibu tidak serius. Sangat serius. Kamu dan putrimu. Pergilah. Aku akan mengirimkan surat resmi tentang hak asuh Maya. Tapi untuk saat ini, ambillah dia. Aku tidak mau melihat kalian berdua lagi di rumah ini. Tapi saya tidak punya tempat tinggal, Bu. Saya tidak punya uang yang cukup. Panik Anya. Ia merasakan kehampaan yang nyata. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Nyonya Amara menyeringai kejam. Ia membuka dompetnya yang mewah dan melemparkan segepok uang tunai, mungkin sekitar 5 juta rupiah, ke atas meja marmer. Uang itu mendarat berantakan. Ini uang untuk membeli tiket bus. Dan jangan pernah berani-beraninya kembali ke sini. Jika kamu melakukannya, aku akan melaporkanmu atas dasar masuk tanpa izin. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa dekat dengan Maya lagi. Ancam Nyonya Amara. Ancaman itu berhasil. Anya tahu Nyonya Amara punya kuasa dan koneksi untuk mewujudkan ancaman itu. Demi Maya, ia harus pergi. Dengan tangan gemetar, Anya menarik koper tua yang ia bawa saat menikah dulu dari gudang. Ia hanya memasukkan beberapa pasang baju untuknya dan Maya, serta dokumen-dokumen penting yang ia sembunyikan. Maya, meskipun bingung, tetap patuh dalam pelukannya. Kurang dari 1 jam kemudian, Anya dan Maya berdiri di pintu utama. Nyonya Amara bahkan tidak repot-repot mengucapkan perpisahan. Ia sudah duduk dengan tenang di ruang tamu sambil minum teh. Anya menarik napas dalam-dalam, mengambil putrinya, dan menarik koper.
Langkah kakinya terasa berat di lantai marmer yang licin untuk terakhir kalinya. Begitu melewati gerbang besi tempa yang selalu tertutup, ia merasakan sengatan sinar matahari di kulitnya. Sinar matahari yang terasa asing setelah 3 tahun diisolasi. Mereka berjalan menjauh dari rumah megah itu. Anya memandang ke belakang, melihat kemewahan yang kini menjadi masa lalu melihat ke depan, ke jalan raya yang asing. Ia berjalan sampai ke ujung kompleks, di mana terdapat halte bus. Ia duduk di bangku kayu kotor di halte itu. Maya meringkuk ketakutan di sampingnya. Debu jalanan terasa kasar di kakinya. Kontras yang menusuk dengan karpet Persia yang selama ini ia injak. Saat ia menatap jalan, merasa benar-benar menjadi pengemis. Bus yang ia tunggu tak kunjung datang. Anya berpikir, inilah akhir dari segalanya. Tepat pada saat keputusasaan itu mencapai puncaknya, sebuah suara motor mewah yang lembut terdengar, dan kemudian, sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan mereka. Seorang wanita dengan rambut disanggul rapi dan kacamata hitam besar keluar dari kursi belakang. Dia adalah Tante Lita. "Cepat masuk mobil," kata Tante Lita, melepaskan kacamata hitamnya. Matanya memancarkan kombinasi kejutan dan kepastian. "Ku tolong kamu dan ku beritahu sesuatu yang sangat penting." Sinar matahari siang terasa menusuk kulit Anya. Kontras yang menyakitkan dengan udara berpendingin yang selama ini ia nikmati. Di rumah Nyonya Amara, matahari hanya menjadi hiasan di balik tirai sutra mahal. Di sini, di halte bus yang berdebu, matahari terasa seperti saksi bisu atas kejatuhannya. Anya duduk di bangku kayu kotor, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih memacu adrenalin karena konfrontasi tadi. Di sampingnya, Maya, putrinya yang berusia 5 tahun, meringkuk. Maya terlalu kecil untuk memahami drama pengusiran, tetapi ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Air matanya sudah mengering, meninggalkan jejak lengket di pipi. "Mama, kita mau kemana?" tanya Maya pelan. Matanya yang besar menatap Anya penuh harap. Anya memaksakan senyum yang terasa palsu dan rapuh. "Kita mau jalan-jalan, sayang. Kita akan mencari rumah baru, yang lebih sederhana tapi lebih bahagia." Maya menyandarkan kepala di bahu Anya. Pemandangan itu, ibu dan anak yang duduk di tepi jalan dengan satu koper tua, dengan latar belakang kemewahan kompleks perumahan yang tertutup pagar tinggi, adalah puncak dari ironi hidup Anya. Anya memeluk Maya erat. Saat ini, ia benar-benar hanya punya Maya dan uang 5 juta yang dilemparkan Nyonya Amara. Uang itu tidak akan bertahan lama, bahkan untuk menyewa kamar kontrakan biasa di pinggiran kota. Ia tidak punya ponsel. Nyonya Amara menyita ponselnya atas alasan keamanan, dan ia tidak ingat nomor telepon penting selain nomor darurat yang sudah lama tidak ia coba hubungi. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh dari dompetnya. Ini adalah daftar kerabat jauh yang mungkin bisa ia hubungi, teman-teman ibunya, sepupu dari pihak ayahnya, orang-orang yang terakhir kali ia temui di pernikahan Rian 3 tahun lalu. Anya mencoba menelepon satu persatu menggunakan telepon umum bobrok di dekat halte. Pertama, Bibi Nina, sahabat ibunya. Suara di seberang telepon terdengar dingin. "Anya? Astaga, sudah lama sekali. Maaf, aku sedang sibuk, dan aku benar-benar tidak bisa membantu apa-apa soal Rian. Masalah keluarga kalian terlalu besar. Nak, aku tidak mau terlibat." Sambungan terputus. Kedua, sepupu Bima. "Oh, Rian hilang? Aku turut prihatin. Tapi, kamu mau pinjam uang? Aduh, maaf sekali. Kebetulan aku baru saja investasi dan danaku terikat semua. Cari yang lain, ya." Setiap panggilan adalah pisau kecil yang menusuk harga diri dan harapannya. Semua orang yang dulu tersenyum ramah dan mengaguminya saat ia menjadi Nyonya Rian, dari keluarga kaya, kini menutup pintu rapat-rapat begitu tahu ia telah jatuh dan membutuhkan pertolongan. Mereka tidak ingin terjerat dalam masalah yang melibatkan keluarga besar Rian. Anya kembali ke bangku, bahunya merosot. Tidak ada yang mau menolong. Ia benar-benar sendirian di dunia ini. Ia mulai menghitung, jika ia bisa naik bus ke pusat kota, mungkin ia bisa mencari penginapan murah selama seminggu. Setelah itu,
Ia harus mencari pekerjaan apapun. Tetapi apa yang bisa ia kerjakan? Gelar sarjana seni yang ia miliki tidak berguna selama 3 tahun terakhir. Ia hanya punya pengalaman menjadi istri dan ibu rumah tangga mewah. Saat itu, keputusasaan mengubah dirinya menjadi air mata. Anya menangis pelan, takut membangunkan trauma Maya. Ia membenamkan wajah di telapak tangan, gemetar. Ia membenci dirinya sendiri karena begitu naif, membiarkan Nyonya Amara mengontrol hidupnya sampai ia tidak memiliki jalan keluar. Tiba-tiba, telapak tangan Maya yang kecil menyentuh pipinya. "Mama jangan sedih. Nanti kalau papa pulang, papa pasti marah sama nenek." Kata-kata polos itu, alih-alih menghibur, malah membuat Anya merasa semakin bersalah. Ia harus kuat untuk Maya. Anya menyeka air matanya dan melihat ke arah jalan. Bus yang mereka tunggu akhirnya tiba. Bus kota tua yang berasap dan penuh sesak. Anya bersiap bangkit, menarik napernas. Ia harus memulai hidup dari nol. Tepat ketika ia hendak melangkah menuju pintu bus, terdengar suara gesekan ban mobil yang halus dan suara mesin bertenaga besar. Sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class berwarna hitam mengilap, dengan kaca gelap, berhenti tiba-tiba di depan halte, menghalangi pandangan ke bus. Bus itu membunyikan klakson dengan frustrasi, tetapi pengemudi sedan itu tidak peduli. Anya menatap mobil itu dengan bingung. Itu adalah mobil yang terlalu mewah untuk jalanan pinggiran seperti ini. Jendela belakang mobil itu turun perlahan, menampakkan seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut hitam yang ditata sanggul sempurna, mengenakan kacamata hitam besar bermerek yang menyembunyikan sebagian besar wajahnya, dan perhiasan emas putih yang bersinar di pergelangan tangannya. Anya harus mengerjap. Mungkinkah? Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Mata yang tajam dan ekspresi yang tegas. Itu adalah Tante Lita. Lita adalah adik kandung ibunya, seorang wanita yang meninggalkan kampung halaman dan kembali dengan membawa kekayaan misterius. Mereka jarang bertemu, mungkin hanya 3 atau 4 kali dalam 10 tahun terakhir, karena Tante Lita selalu berada di luar negeri atau sibuk dengan urusan bisnis rahasia. Tante Lita mencondongkan tubuh ke jendela, matanya memindai koper dan Maya dalam pelukan Anya. Dalam tatapannya, tidak ada simpati, hanya campuran kekesalan dan kepastian. "Anya!" seru Tante Lita, suaranya lantang dan otoritatif, tidak meninggalkan ruang untuk pertanyaan. "Astaga, kamu terlihat mengerikan. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, tapi tidak secepat ini." Anya terpaku, tidak bisa berkata-kata. "Tante Lita, bagaimana Tante tahu saya di sini?" "Jangan banyak tanya," potong Tante Lita dengan ketidaksabaran seorang eksekutif yang waktunya berharga. "Aku tidak punya waktu untuk drama ini. Aku memata-matai rumah sialan itu sejak seminggu yang lalu karena aku sudah menduga si nenek tua itu akan mengusirmu. Sekarang, dengarkan aku baik-baik." Tante Lita melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendekat. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat lagi. Suaranya merendah menjadi bisikan tajam, tetapi setiap kata terasa seperti perintah. "Cepat masuk mobil. Masukkan anak itu dan kopermu ke dalam. Aku akan menolong kamu, tapi kamu harus janji ikut peraturanku. Dan yang paling penting, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang berhubungan dengan Rian dan alasan sebenarnya dia menghilang." Tante Lita menatap Anya lurus-lurus, memegang kendali penuh. Anya merasakan gelombang harapan baru yang tiba-tiba membanjiri rasa putus asanya. Ini bukan pertolongan biasa. Ini adalah pintu menuju rahasia yang selama 3 tahun ia cari. Tanpa berpikir panjang, Anya mengangguk. Ia mengangkat koper dengan satu tangan, menarik Maya ke dalam pelukan, dan bergegas masuk ke dalam mobil mewah itu, meninggalkan halte bus yang penuh debu dan kehidupannya yang menyedihkan. Mobil hitam itu melaju pergi, meninggalkan bus kota yang frustrasi dan kompleks perumahan mewah Nyonya Amara di belakang mereka. Anya akhirnya lepas dari sangkar emas, hanya untuk masuk ke dalam sebuah misteri yang lebih besar. Anya duduk membeku di jok belakang Mercedes-Benz S-Class yang mewah. Aroma kulit Italia yang mahal dan pendingin udara yang sejuk terasa kontras menyakitkan dengan debu dan panas jalanan yang baru saja ia tinggalkan. "Maya,
yang tadinya ketakutan, kini terdiam, terpesona oleh interior mobil yang sunyi dan lapang. Ia meringkuk di pangkuan Anya, mengamati koper tua mereka di samping, yang terlihat begitu lusuh di tengah kemewahan ini. Di kursi depan, Tante Lita sedang berbicara pelan dengan pengemudi melalui mikrofon handsfree. Suaranya terdengar dingin dan teratur, membahas koordinasi dan keamanan seolah mereka sedang dalam misi rahasia. Jalan terus, jangan berhenti sampai di Cafe Jose, perintah Tante Lita. Setelah meletakkan mikrofonnya, ia menoleh ke belakang, menatap Anya dengan intensitas yang membuat Anya merasa telanjang. Pertama, jangan menangis. Kedua, jangan panik, kata Tante Lita, tanpa nada kasih sayang, hanya kepastian. Aku tidak menolongmu karena aku rindu, Anya. Aku menolongmu karena kamu adalah ibunya Maya, dan Maya adalah kunci. Anya menelan ludah. Kata-kata Tante Lita menusuk, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu yang membara. Kunci apa, Tante? Dan bagaimana Tante tahu Nyonya Amara akan mengusirku hari ini? Tante Lita menghela napas panjang, seolah menjelaskan hal ini adalah pemborosan waktu yang mahal. Ia membetulkan kalung emas putihnya. Aku sudah memantaunya sejak Rian menghilang. Nyonya Amara adalah wanita tua yang mudah ditebak. Dia butuh pewaris. Dan begitu dia yakin Rian tidak akan kembali, dia akan menyingkirkanmu dan mencoba mendapatkan hak asuh penuh atas Maya. Aku sengaja menunggu sampai kamu benar-benar sendirian dan tidak punya pilihan lain. Itu membuatmu lebih mudah diajak bekerja sama. Anya tersentak oleh kejujuran yang brutal itu. Bekerja sama? Aku tidak mengerti. Tante, tolong jelaskan apa yang terjadi pada Rian. Polisi bilang dia hilang tanpa jejak. Tante Lita kini menyentuh koper tua Anya dengan ujung jarinya yang berkuku merah sempurna. Polisi tidak pernah tahu apa-apa, atau lebih tepatnya, mereka diperintahkan untuk tidak tahu. Dengar baik-baik, Anya, suamimu, Rian, tidak hilang. Dia melarikan diri. Jantung Anya seolah berhenti berdetak. Melarikan diri? Dari siapa? Atau dari apa? Dari hutang, jawab Tante Lita singkat. Suaranya kini merendah ke nada konspiratif. Hutang yang lebih besar daripada kekayaan Nyonya Amara. Rian terlibat dalam jaringan investasi offshore yang ternyata adalah penipuan berskala internasional. Dia, entah sadar atau tidak, menjadi pion kunci dalam skema itu. Anya menggelengkan kepala, mencoba memproses informasi yang terasa seperti adegan dari film thriller. Tidak mungkin. Rian adalah seorang pengusaha. Dia tidak akan. Semua orang bilang begitu, Anya. Sela Tante Lita dengan tatapan bosan. Tapi kekayaan keluarga Rian bukan hanya dibangun dari minyak sawit saja. Ada bagian gelap, bagian yang berhubungan dengan money laundering dan intrik politik tingkat tinggi. Rian mencoba melepaskan diri, tapi dia terlalu dalam. Ketika dia menyadari jaringannya akan diringkus, dia punya dua pilihan. Dipenjara seumur hidup atau melarikan diri, menghilangkan identitas, dan bersembunyi di tempat yang tidak bisa dijangkau Nyonya Amara atau siapapun. Lalu kenapa dia tidak membawaku dan Maya? Tanya Anya, suaranya pecah. Mata Tante Lita melembut sedikit, ekspresi sesaat yang segera hilang. Karena dia mencintaimu. Mungkin. Atau karena dia tahu, jika kamu dan Maya ikut, itu akan menjadi titik lemahnya. Orang-orang yang mencarinya tahu betul Maya adalah pewaris. Membiarkanmu di rumah Nyonya Amara adalah cara Rian membeli waktu, karena dia tahu Nyonya Amara tidak akan melepaskan Maya. Anya memeluk Maya lebih erat, merasakan ketakutan yang dingin menjalari punggungnya. Suaminya bukan korban, tetapi buronan. Jadi, apa urusanmu dengan ini, Tante? Anya memberanikan diri bertanya, menatap Tante Lita. Kenapa Tante punya informasi ini dan kenapa Tante mau menolongku? Tante Lita tersenyum, senyum yang sama sekali tidak ramah, lebih mirip seringai predator. Aku sudah lama memantau bisnis keluarga Rian. Aku punya bisnis investasi sendiri yang jauh lebih fleksibel. Dan aku punya kepentingan untuk memastikan bahwa informasi yang Rian bawa tidak jatuh ke tangan yang salah. Singkatnya, aku berhutang budi pada beberapa orang.
Dan kini, aku membutuhkanmu. Tante Lita menegakkan duduknya, kembali ke peran komandan. Mulai sekarang, kamu harus melupakan Anya yang lemah dan pasrah. Kamu harus menjadi Anya yang kuat, yang berani, dan yang bisa aku percayai. Aku akan memberimu perlindungan, tempat tinggal, dan semua yang Maya butuhkan. Tapi sebagai imbalannya, kamu harus bergabung denganku. Bergabung dalam bisnis apa? Tanya Anya, merasa seperti ia baru saja menjual jiwanya. Itu urusan nanti. Untuk sekarang, ini adalah peraturannya. Tante Lita menekankan setiap kata. 1. Kamu tidak boleh menghubungi siapapun dari masa lalumu, terutama Nyonya Amara. 2. Kamu akan tinggal di rumahku yang terpisah, dilindungi oleh tim keamananku. 3. Kamu akan mulai belajar dan melatih pikiranmu. Kamu lulusan seni, kan? Aku akan mengajarimu cara mengubah selera estetikamu itu menjadi uang. Kamu akan mandiri. Tante Lita menyodorkan sebuah ponsel satelit kecil yang mewah. Ini ponsel baru. Hanya aku dan pengemudiku yang tahu nomor ini. Kamu tidak boleh menggunakan ponsel lamamu, atau mencoba masuk ke akun lamamu. Kita akan membuat identitas baru untukmu. Anya menatap ponsel itu, simbol kebebasan dan keterikatannya yang baru. Hanya beberapa jam yang lalu ia hanyalah seorang wanita putus asa yang menunggu bus. Sekarang, ia adalah peserta dalam permainan berisiko tinggi yang melibatkan rahasia suaminya dan kekuasaan pamannya. Mobil mulai melambat, memasuki gerbang besar yang dijaga ketat. Jauh lebih tersembunyi dan aman daripada rumah Nian. Selamat datang, Anya, kata Tante Lita, menepuk lutut Anya sekali. Perjalananmu yang sebenarnya baru saja dimulai. Besok, kita akan bicara tentang galeri luminos dan bagaimana kamu akan menjadi wanita yang tidak bisa diusir oleh siapapun lagi. Anya membalas tatapan tegas Tante Lita. Rasa takutnya belum hilang, tetapi kini bercampur dengan api keberanian dan tekad untuk melindungi Maya dan mencari tahu seluruh kebenaran. Ia tidak lagi menunggu, ia sekarang bergerak. Rumah Tante Lita jauh lebih besar, lebih modern, dan lebih tertutup dibandingkan dengan kediaman Nyonya Amara. Jika rumah mertuanya adalah benteng kemewahan tradisional, rumah ini adalah bunker berlapis kaca yang berteknologi tinggi. Setelah melalui 3 pos pemeriksaan keamanan di gerbang, Anya dan Maya diantar masuk ke dalam sebuah unit apartemen pribadi di sayap timur Mansion. Ruangan itu didesain dengan minimalis elegan, sofa kulit mahal, jendela besar anti peluru menghadap kota, dan satu set perlengkapan anak-anak yang tampak baru dibeli. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Anya merasa aman, sekaligus terancam. Keamanan ini terasa terlalu intens, terlalu mahal, dan pasti datang dengan harga yang sangat tinggi. Setelah Maya tertidur pulas di kamar yang sunyi, dijaga oleh seorang pengasuh yang diperkenalkan Tante Lita sebagai anggota tim terpercaya, Anya dipanggil ke ruang kerja Tante Lita. Ruangan itu diselimuti suasana formalitas. Tante Lita duduk di belakang meja kerja besar yang terbuat dari kaca hitam, dengan layar komputer yang menampilkan grafik pasar saham yang bergerak cepat. Di sekelilingnya, tersusun rapi arsip-arsip yang disandarkan pada rak buku yang tinggi. Duduk, Anya. Aku tidak suka membuang waktu, kata Tante Lita, menunjuk ke sofa kulit berwarna oxblood. Ia tampak tenang, tetapi matanya memancarkan ketajaman yang menuntut fokus penuh. Anya duduk, tangannya menggenggam erat cangkir teh hangat yang diberikan seorang pelayan. Tante, soal Rian. Tante bilang Rian melarikan diri karena terlibat penipuan investasi. Apa hubungannya dengan kekayaan Nyonya Amara? Tante Lita menggeser sebuah tablet di mejanya, menampilkan diagram rumit yang penuh panah dan nama perusahaan. Kekayaan keluarga Rian bukan hanya tentang bisnis sawit dan pertambangan biasa. Itu adalah legasi gelap. Anya. Rian, di bawah arahan ayahnya, almarhum suami Nyonya Amara, menjalankan skema investasi bayangan. Mereka mengambil dana dari politisi, pejabat, dan orang-orang superkaya, menjanjikan keuntungan gila melalui jalur non-regulasi, atau yang sering disebut orang, pasar gelap. Anya merasa mual. Suaminya bukan hanya pengusaha, dia adalah broker ilegal. 3 tahun lalu, skema ini kolaps.
lanjut Tante Lita. Nadanya datar. Dana ratusan juta hilang, melibatkan nama-nama yang punya kekuasaan untuk menghilangkan seseorang tanpa jejak. Rian panik. Dia tahu dia adalah kambing hitam yang sempurna. Jadi, dia melakukan satu-satunya hal yang cerdas. Dia memalsukan kehilangannya. Dia memalsukan. Anya hampir tidak bisa bernapas. Rasa sedih yang selama ini ia rasakan seketika berubah menjadi pengkhianatan yang dingin. Ya, dia pergi. Dan dalam proses itu, dia membawa serta satu hal yang paling berharga bagi pihak-pihak yang marah. Data, bukti, detail transaksi, nama-nama klien. Data itu adalah asuransi jiwanya. Selama dia memegang data itu, dia hidup. Jika data itu jatuh ke tangan yang salah, dia akan ditemukan dan dihabisi. Dan Tante tahu ini semua dari mana? Tanya Anya. Tante Lita menyandarkan punggungnya. Sorot matanya sedikit melunak. Aku kenal baik dengan ayah Rian sebelum ia meninggal. Dan aku adalah salah satu orang yang membantu Rian membuat jejak palsu itu. Jangan salah sangka, Anya. Aku tidak melindunginya karena cinta. Aku melindunginya karena aku punya bisnis sendiri yang membutuhkan koneksi. Dan Rian, meskipun pengecut, adalah klien yang sangat berharga. Tante Lita kini beralih ke poin utamanya. Dan disinilah kamu masuk. Kamu dan Maya. Aku tidak tahu apa-apa soal bisnis gelap. Tepat sekali. Itu kualifikasimu yang paling berharga, ujar Tante Lita, tersenyum sinis. Kamu adalah wajah bersih. Kamu adalah wanita yang selama 3 tahun terakhir dipandang sebagai korban yang pasrah dan menyedihkan oleh seluruh lingkaran sosial Nyonya Amara. Kamu tidak dicurigai. Kamu memiliki darah Rian melalui Maya, yang berarti kamu memiliki akses, secara simbolis, ke lingkaran kekuasaan itu. Tante Lita mencondongkan tubuh ke depan. Aku memiliki galeri Luminous. Secara resmi, ini adalah galeri seni dan konsultan investasi yang berfokus pada aset mewah. Secara tidak resmi, ini adalah kedokku. Di sini, uang masuk dan keluar dengan bersih. Dicuci melalui pembelian lukisan, properti, dan perhiasan berharga. Ini adalah bisnis yang fleksibel, berisiko tinggi, dan sangat menguntungkan. Aku membutuhkan seseorang yang bisa aku tempatkan di depan, seseorang yang anggun, memiliki selera seni yang bagus. Kamu punya gelar seni, kan? Dan yang bisa bergaul dengan para elit, membuat mereka lengah. Kamu harus menjadi muse sekaligus manajer galeri itu. Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Ini bukan tawaran pekerjaan biasa. Ini adalah tawaran untuk menjadi mata-mata, frontwoman, dan pelindung rahasia Tante Lita. Tante ingin aku mempertaruhkan diriku, hanya untuk mengurus uang kotor Tante. Aku ingin kamu mempertaruhkan dirimu untuk Maya, koreksi Tante Lita dengan suara tajam. Jika kamu pergi sekarang, Nyonya Amara akan menggunakan semua koneksinya untuk mengambil Maya darimu. Dan bahkan jika kamu menang, kamu akan hidup miskin, rentan, dan tanpa perlindungan dari orang-orang yang mungkin akhirnya menemukan Rian, dan kemudian akan mencari Maya. Ingat, Maya adalah pewaris. Dia adalah kunci terakhir dari harta yang Rian sembunyikan. Tante Lita mengakhiri penjelasannya dengan sebuah janji yang kuat. Bergabunglah denganku. Aku akan melatihmu. Aku akan memberimu uang, kekuatan, dan koneksi. Aku akan mengubahmu dari istri yang dibuang menjadi wanita yang bahkan Nyonya Amara akan takut untuk pandang. Kamu akan mandiri dan bisa melindungi putrimu tanpa tergantung pada siapapun, bahkan Rian, jika dia kembali. Anya memejamkan mata. Ia membayangkan dirinya kembali ke hal tebus, ke bangku kotor itu. Kemudian ia membandingkannya dengan kenyataan bahwa ia sekarang berada di tempat raman yang pernah ia tempati, di mana kekuasaan dan rahasia adalah mata uang. Keputusan itu sudah jelas. Ketakutan akan bahaya baru ini jauh lebih kecil daripada ketakutan kembali ke kehampaan dan kehilangan Maya. Anya membuka mata, menatap Tante Lita dengan tekad yang baru dan dingin. Aku terima, Tante. Aku akan bergabung. Katakan apa yang harus kulakukan, katanya. Suaranya kini tenang dan tegas.
Tante Lita tersenyum puas. Senyum itu mencapai matanya. Pertama kalinya Anya melihat Tante Lita menunjukkan emosi yang tulus, rasa kemenangan. Bagus, ujar Tante Lita. Ia mengambil sebuah buku tebal dari rak. Pelajaran pertama, keuangan makro dan etiket bisnis tingkat tinggi. Kita mulai besok. Hari ini, kamu beristirahat. Selamat datang di kehidupan barumu. Anya, anggap ini adalah balas dendam terindahmu. Anya mengangguk. Ia meninggalkan ruangan itu, bukan lagi sebagai seorang korban, tetapi sebagai seorang murid dalam permainan yang berbahaya, dengan satu tujuan, membangun tembok kekuasaan di sekeliling Maya. Waktu berjalan dengan kecepatan brutal di rumah Tante Lita. 4 bulan terasa seperti 4 tahun yang dipadatkan menjadi siklus belajar tanpa henti. Anya yang dulu, si istri pasrah yang terperangkap dalam sangkar emas, secara sistematis dihancurkan dan dibentuk ulang menjadi instrumen yang tajam dan tak terduga. Tante Lita adalah seorang guru yang kejam. Ia tidak pernah menawarkan kata-kata pujian, hanya koreksi yang dingin dan tajam. Kesalahan sekecil apapun di dunia kita bisa berakibat fatal. Anya, fatal bagi dirimu dan, yang lebih penting, fatal bagi Maya, adalah mantra hariannya. Pagi Anya dimulai pukul 5 subuh. Pelatih fisiknya, seorang mantan spesialis militer, mengajarkan Anya lebih dari sekadar kebugaran. Ia belajar pertahanan diri dasar, menanamkan kekuatan inti yang membantu postur tubuhnya, dan, yang paling penting, membiasakan pikirannya untuk berfungsi di bawah tekanan fisik ekstrim. Kelemahan fisik Anya yang dulu, yang membiarkannya dicap menyedihkan oleh Nyonya Amara, kini telah digantikan oleh ketahanan yang tak terduga. Pukul 8, ia sudah duduk di ruang kerja Tante Lita. Meja kerja Tante Lita, yang dulu menampilkan grafik saham, kini menjadi arena pertempuran buku-buku tebal, Advanced Financial Accounting, Global Art Market Economics, dan Psychology of Negotiation. Kamu punya gelar seni, Anya. Itu adalah permata yang tidak kamu gosok selama 3 tahun, kata Tante Lita suatu pagi. Galeri Luminous adalah kedok, tapi ia harus kredibel. Tugasmu adalah menjadi ahli seni, bukan sekadar penjual. Kamu harus tahu perbedaan antara investasi sejati dan pencucian uang, dan kamu harus menjualnya seperti itu adalah investasi sejati. Anya menyerap semuanya seperti spons. Untuk pertama kalinya sejak Rian menghilang, pikirannya sepenuhnya fokus, digerakkan oleh perpaduan dendam dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Pengkhianatan Rian, yang meninggalkan Anya sebagai kambing hitam, kini menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya. Di sore hari, pelatihan beralih ke ranah sosial. Anya dilatih untuk menguasai etiket tingkat tinggi. Ia belajar cara berjalan, cara berbicara dengan intonasi yang tidak mengungkapkan emosi, cara memilih pakaian yang menyampaikan kekuasaan alih-alih kekayaan berlebihan, dan yang paling krusial, cara membaca orang. Lingkaran elit bukanlah teman, Anya. Mereka adalah papan catur. Baca gerakan mereka. Jangan biarkan mereka membaca milikmu. Tante Lita menekankan selama sesi makan malam simulasi. Tante Lita bahkan menyewa guru bahasa Prancis, memastikan Anya bisa berinteraksi dengan kolektor seni Eropa dengan lancar. Transformasi Anya bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang penampilan. Gaya busana Anya yang dulu, meskipun mahal, terasa kaku. Kini, ia mengenakan pakaian yang dipesan khusus, disesuaikan dengan sosoknya yang kini lebih ramping dan kuat. Rambutnya, yang dulu panjang dan terurai lembut, kini dipotong tajam dan ditata elegan. Garis-garis yang bersih dan tegas, mencerminkan pikiran barunya. Dalam 4 bulan, Anya yang dulu seolah telah menjadi hantu. Di hadapan cermin, ia melihat seorang wanita yang lebih tinggi, lebih tegap, dan matanya tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan kecerdasan yang waspada. Di tengah semua tekanan ini, Maya menjadi satu-satunya sumber kedamaian. Maya tinggal di sayap Menshan, jauh dari hiruk-pikuk pelatihan, dijaga oleh pengasuh yang hangat dan profesional. Setiap malam, meskipun lelah, Anya akan menghabiskan 1 jam bersama Maya. Melihat Maya tertawa, aman, dan tanpa sadar akan bahaya yang mengintai di luar tembok ini, memperbarui janji Anya pada dirinya sendiri.
Aku melakukan ini untukmu, nak, bisiknya pada Maya yang tertidur. Suatu sore, saat Anya sedang berlatih berjalan dengan sepatu hak tinggi di aula marmer, Tante Lita muncul. Besok adalah hari terakhirmu dalam pelatihan ini, Anya, kata Tante Lita. Aku sudah menyiapkan debutmu. Galeri Luminous akan mengadakan pameran seni baru yang eksklusif, hanya untuk kolektor pilihan dan beberapa politisi yang berkepentingan. Anya berhenti. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Siapa yang akan datang? Tante Lita tersenyum tipis. Semua orang yang kamu hindari. Investor-investor yang terlibat dalam skema Rian, beberapa teman lama Nyonya Amara, dan, tentu saja, Nyonya Amara sendiri. Anya merasakan darahnya mendidih. Ia akan berhadapan langsung dengan wanita yang telah menghinanya dan membuangnya ke jalanan. Apa yang harus kulakukan pada Nyonya Amara, Tante? Tanya Anya. Suaranya terdengar asing di telinganya, tenang dan penuh kendali. Lupakan balas dendam kecil. Anya, itu tidak layak. Tugasmu adalah membuatnya sadar bahwa kamu bukan lagi wanita yang dia kenal. Tugasmu adalah memastikan dia melihat bahwa kamu kini adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan koneksi, dan bahwa dia tidak bisa lagi menyentuh Maya. Tante Lita menjelaskan. Dia akan datang untuk mencari kelemahanmu. Dia akan mencoba mengorek informasi tentang Rian. Dia akan mencibir gaunmu. Dia akan meremehkan senimu. Tante Lita berjalan mendekati Anya dan memperbaiki kerah blazer Anya. Ingat, setiap lukisan yang kamu jual di malam itu adalah peluru yang menembus benteng pertahanannya. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah pedang. Kamu harus menjadi masterpiece di antara semua lukisan itu. Tunjukkan pada dunia bahwa Anya, si istri yang dibuang, kini adalah kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Malam itu, Anya kembali ke cermin. Ia menyentuh tulang pipinya yang kini lebih tegas dan garis matanya yang lebih tajam. Rambutnya yang rapi, pakaiannya yang sempurna. Ia tidak melihat wajah seorang korban. Ia melihat wajah seorang pejuang yang siap bertempur dalam kostum haute couture. 4 bulan isolasi dan tekanan telah berakhir. Anya siap untuk menghadapi dunia yang dulu membuatnya takut. Pintu menuju Galeri Luminous terbuka, dan ini adalah panggungnya. Malam itu, Galeri Luminous bersinar, memancarkan cahaya yang sama dingin dan terkontrolnya seperti Tante Lita sendiri. Galeri itu terletak di jantung distrik bisnis kota, dirancang dengan arsitektur futuristik yang didominasi oleh kaca, baja, dan interior beton ekspos yang minimalis. Di dalamnya, lukisan-lukisan abstrak mahal berjejer, masing-masing membawa label harga yang menjerit investasi rahasia. Pameran Flicker Fortuny adalah debut publik pertama Anya. Ia berdiri di dekat pintu masuk utama, mengenakan gaun malam panjang berwarna charcoal yang elegan, tanpa lengan dan berpotongan tajam, yang memperlihatkan bahu dan tulang selangka yang kini tegas. Rambutnya disanggul tinggi, menampakkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian tunggal yang sederhana, hadiah dari Tante Lita, simbol investasi, bukan kesombongan. Anya tidak lagi berdiri canggung. Ia berdiri tegak, memancarkan aura kendali diri yang dipelajari selama 4 bulan pelatihan. Matanya yang gelap, dihiasi riasan minimalis namun presisi, memindai ruangan. Ia adalah manajer galeri yang baru, diperkenalkan sebagai Miss Anya Kapranata, menghilangkan nama keluarga Rian, sebuah pernyataan independensi yang halus. Tante Lita berdiri di sampingnya selama 10 menit pertama, memperkenalkan Anya kepada beberapa kolektor dan politisi. Emer Lim, ini Miss Anya. Dia yang akan mengelola investasi seni Anda. Dia memiliki mata yang tajam dan gelar seni yang tidak terpakai selama bertahun-tahun. Ujar Tante Lita dengan senyum palsu yang mematikan. Anya segera mengambil alih. Senang bertemu Anda, Emer Lim. Lukisan Fractured Light karya Seno yang baru kami akuisisi ini, saya yakin, akan meningkat nilai pasarnya sebesar 15% dalam 6 bulan ke depan. Bukan karena nilai estetikanya, melainkan karena pergerakan dana yang saya amati di pasar Asia Timur. Ia berbicara dalam istilah keuangan, bukan sentimen, dan Emer Lim, seorang pengusaha tua yang kaku, mengangguk terkesan.
Anya telah berhasil. Ia tidak hanya menjual seni, ia menjual kepercayaan. Ketika kerumunan mulai mencair, Tante Lita berbisik di telinga Anya. Bagus. Sekarang, aku serahkan padamu. Ingat pelajaran negosiasi. Jangan pernah menjual di bawah harga yang kamu inginkan, terutama pada pria yang haus kekuasaan. Tante Lita pergi, meninggalkan Anya sendirian di tengah lantai galeri. Tiba-tiba, mata Anya menangkap pintu masuk. Jantungnya berdetak kencang, tetapi ia tidak membiarkan ekspresinya berkhianat. Nyonya Amara masuk, didampingi oleh dua orang kolega bisnis suaminya yang sudah almarhum. Nyonya Amara terlihat sama megahnya seperti biasa, mengenakan gaun brocade yang terlalu meriah dan perhiasan zamrud yang berlebihan. Dia berjalan, atau lebih tepatnya, meluncur, melalui kerumunan, memancarkan keangkuhan. Nyonya Amara tidak datang untuk seni. Ia datang untuk mengonfirmasi bahwa Anya telah jatuh ke dalam kemiskinan dan sekarang bekerja sebagai pegawai rendahan. Nyonya Amara langsung menuju ke arah Anya, seolah ia adalah satu-satunya titik fokus yang layak diperhatikan. Anya, sapa Nyonya Amara. Suaranya dipenuhi campuran kejutan yang tersembunyi dan penghinaan yang jelas. Matanya memindai penampilan Anya, mulai dari sepatu hingga ujung rambut, mencari celah. Selamat malam, Nyonya Amara. Jawab Anya, menggunakan gelar formal. Ia tidak mendekat, tidak mengulurkan tangan. Ia hanya berdiri kokoh, mengendalikan jarak fisik dan emosional. Oh, Nyonya Amara, ulang mertuanya dengan tawa mengejek. Aku dengar kamu sudah tidak lagi menggunakan nama keluarga Rian. Tentu saja, itu lebih baik. Kamu selalu terlalu biasa untuk menyandang nama itu. Nyonya Amara mendekat, memelankan suaranya, membiarkan aura ancaman menyelimuti mereka berdua. Aku dengar dari Besumi, kamu bekerja di sini. Menjual lukisan? Begitu rendah. Apa yang terjadi? Anya? 5 juta yang kuberikan habis untuk tiket bus? Kamu sudah menjual diri pada Lita yang mencurigakan itu. Anya tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya, namun memiliki kekuatan yang jauh lebih berbahaya daripada air mata. Ia membalas tatapan Nyonya Amara tanpa berkedip. Galeri Luminous adalah klien tempat saya menginvestasikan waktu dan keahlian saya, Nyonya Amara. Saya bukan karyawan. Saya adalah direktur operasional dan konsultan investasi seni. Dan ya, saya tidak lagi menggunakan nama keluarga Rian. Itu terlalu berat untuk dibawa, terutama ketika reputasi keuangan keluarga itu sedang diselidiki. Saya lebih suka reputasi saya bersih, murni investasi seni. Kata, diselidiki, adalah peluru. Wajah Nyonya Amara sedikit menegang, kilatan panik melintas. Ia tahu betul berapa banyak rahasia gelap yang ia tutupi di bawah kekayaan Rian. Tutup mulutmu, Anya. Jangan bicara omong kosong. Kami baik-baik saja, desis Nyonya Amara. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Aku sedang mengajukan gugatan hak asuh penuh atas Maya. Aku akan menggunakan koneksiku untuk menyatakan kamu tidak layak. Bagaimana bisa seorang ibu yang harus menjual seni untuk hidup mampu membesarkan pewaris tunggal keluarga kami? Anya menghela napas ringan, seolah-olah topik ini membosankan. Nyonya Amara, saya sarankan Anda menyimpan uang itu untuk pengacara. Anda baru saja mengancam direktur operasional dari Galeri Luminous, yang merupakan klien keuangan penting bagi beberapa nama besar di ruangan ini. Lebih penting lagi, saya memiliki semua aset yang diperlukan untuk melawan gugatan Anda, termasuk tim hukum yang jauh lebih mahir. Saya tidak hanya berjuang untuk hak asuh, saya berjuang untuk kebebasan anak saya dari pengaruh Anda. Anya kemudian mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya merendah menjadi bisikan rahasia, mematikan. Dan ngomong-ngomong, Anda tahu, Nyonya Amara, Tante Lita tidak hanya membeli lukisan. Dia juga membeli dan menjual informasi. Dan informasi yang ia miliki tentang hilangnya Rian, jika jatuh ke tangan yang salah, atau yang benar, akan membuat aset Anda menjadi tidak berharga. Saya sarankan Anda berhati-hati dalam memilih lawan Anda. Nyonya Amara benar-benar terdiam. Keangkuhannya runtuh.
Ia melihat bahwa di hadapannya bukan lagi istri Rian yang menangis, tetapi seorang wanita yang berbicara dalam bahasa ancaman dan kekuasaan yang ia pahami. Kamu akan menyesalinya. Nyonya Amara akhirnya memuntahkan kata-kata itu, tetapi suaranya tidak memiliki kekuatan yang sama. Saya sudah menyesalinya, Nyonya Amara, balas Anya. Senyumnya kini sedikit lebih lebar dan menakutkan. Saya menyesal telah membuang waktu 3 tahun saya di bawah bayangan Anda. Anya kemudian memanggil seorang pelayan dengan jentikan jari yang tajam dan tak terduga. Tolong antar Nyonya Amara ke meja minuman. Dan pastikan dia melihat lukisan abstrak di ujung ruangan. Yang itu dibeli seharga 10 kali lipat nilai pasarnya hanya dalam 2 jam terakhir. Selamat menikmati pameran. Dengan anggun, Anya berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Nyonya Amara yang membeku, dikalahkan bukan oleh kekerasan, tetapi oleh kekuatan yang sama dengan kekuasaan yang selalu diyakini oleh mertuanya. Uang, informasi, dan kendali diri. Malam itu, Anya menjual 3 lukisan mahal, mencuci uang dengan presisi yang sempurna, dan mengamankan posisinya. Dia telah lulus ujian. 2 hari setelah pameran, Flicker Fortune, Galeri Luminos terasa sunyi. Kebisingan gemerlap telah digantikan oleh efisiensi yang senyap dari transaksi keuangan yang bergerak cepat. Anya duduk di kantornya, sebuah ruangan minimalis yang elegan di lantai 2, meninjau laporan aliran dana dari penjualan malam itu. Pintu kantornya terbuka, dan Tante Lita masuk tanpa mengetuk. Ekspresinya sulit dibaca. Duduklah, perintah Tante Lita, menunjuk ke sofa. Anya meletakkan tabletnya. Ia tidak lagi tegang di hadapan Tante Lita. Ketenangan yang ia peroleh dari pelatihan kini menjadi pertahanannya. Selamat, kata Tante Lita. Nadanya datar. Penjualan malam itu mencuci 6 aset. 2 di antaranya milik politisi yang sangat sensitif. Lebih penting lagi, Nyonya Amara pulang dengan wajah pucat dan tidak melakukan kontak mata dengan siapapun. Kamu telah berhasil, Anya. Kamu telah mengubah dirimu dari objek simpati menjadi objek ketakutan. Ini adalah pujian pertama dari Tante Lita. Anya hanya mengangguk. Terima kasih, Tante. Ancaman tentang penyelidikan itu berhasil membuatnya mundur sejenak. Hanya sejenak, koreksi Tante Lita. Matanya menyipit. Pagi ini, tim hukumku menerima dokumen resmi. Nyonya Amara telah mengajukan gugatan hak asuh darurat atas Maya, mengklaim kamu tidak stabil secara finansial dan telah diculik oleh pihak yang tidak sah, diriku. Dia menggunakan rekaman CCTV dari gerbang mansionnya sebagai bukti. Rasa dingin menjalar di punggung Anya. Keberhasilan di galeri tidak cukup. Nyonya Amara bergerak cepat, menggunakan hukum sebagai senjata utamanya. Tapi aku punya perlindunganmu, Tante. Bukankah kita sudah membahas ini? Kita akan melawannya, dan kita akan menang. Tapi ini akan memakan waktu, biaya, dan, yang paling menyebalkan, akan menarik perhatian, jelas Tante Lita. Keputusan pengadilan akan berpihak pada ibu yang stabil, bukan pada nenek yang serakah. Namun, selama proses ini, kita harus sangat berhati-hati. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap transaksi yang kamu tangani, akan disaring oleh pengacara Nyonya Amara. Kamu harus tampak sempurna. Tante Lita menghela napas. Gestur langka yang menunjukkan kegelisahan. Ini mengganggu rencana utamaku. Aku tidak ingin fokus pada drama keluarga. Anya. Fokusku adalah Rian, dan data yang dia sembunyikan. Apa yang Tante harapkan aku lakukan dengan data Rian? Tanya Anya, menyadari bahwa ia tidak pernah tahu detail pastinya. Tante Lita mendekat dan mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya seolah dinding memiliki telinga. Rian tidak akan pernah meninggalkan datanya di server. Itu terlalu berisiko. Rian adalah orang yang paranoid. Aku yakin, data itu dienkripsi dan disimpan di perangkat fisik, semacam hard drive atau USB flash drive. Tante Lita lalu menampilkan sebuah foto kecil di tabletnya. Itu adalah liontin. Liontin perak berbentuk kunci kecil, dengan ukiran kuno di permukaannya. Sebelum dia menghilang, Rian pernah mengunjungiku. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang kunci ini.
Tapi aku menangkap kekhawatiran di matanya ketika dia meninggalkannya. Liontin itu adalah satu-satunya barang yang tidak ia tinggalkan di rumah Nyonya Amara. Aku mengambilnya dari peti deposit pribadiku 2 minggu lalu. Ini bukan kunci biasa, Anya. Ini adalah kunci fisik yang akan membuka enkripsi, atau bahkan, kunci yang membuka tempat penyimpanan perangkat data itu sendiri. Anya menatap liontin itu. Itu adalah kunci yang pernah Rian kenakan sesekali. Mengklaim itu adalah hadiah keberuntungan. Ia tidak pernah tahu maknanya. Bagaimana kita tahu di mana tempat penyimpanan datanya? Tante Lita menyeringai dingin. Itulah bagian dari permainan yang harus kamu mainkan. Selama 3 tahun, Nyonya Amara telah mencari kunci atau password itu. Rian menyembunyikannya dari ibunya, karena Rian tahu, jika data itu dijual, Nyonya Amara akan menjadi orang yang paling kaya, tapi juga orang yang paling dicari. Rian ingin menggunakan data itu untuk membeli kehidupannya kembali. Tapi Nyonya Amara gagal menemukannya. Dan sekarang, kita, lanjut Tante Lita, akan mencari petunjuk itu di antara lingkaran Rian. Orang-orang yang dulu dia percayai, atau orang-orang yang dia gunakan sebagai wadah untuk menyembunyikan petunjuk. Tante Lita mematikan tablet. Mengakhiri presentasinya. Misi keduamu, kamu harus masuk lebih dalam ke lingkaran sosial yang terkait dengan Rian dan Nyonya Amara. Tugasmu adalah membuat mereka berbicara, membuat mereka lengah. Kamu harus mencari petunjuk tersembunyi, sebuah kata, sebuah tempat, yang dikaitkan dengan kunci ini. Tapi aku akan menarik perhatian lebih banyak orang, Tante. Aku baru saja berhasil membuat Nyonya Amara menjauh. Protes Anya. Tidak ada jalan untuk kembali. Anya. Nyonya Amara sekarang melihatmu sebagai ancaman. Kamu harus menjadi ancaman itu sepenuhnya. Kamu tidak bisa menjadi bidak catur yang pasif. Mulai sekarang, kamu adalah bidak ratu. Kamu bergerak kemanapun kamu mau, dan kamu menghancurkan siapapun yang menghalangi jalanmu, kata Tante Lita, menanamkan keharusan yang berat. Dan karena kamu telah lulus dari galeri, aku akan memberikanmu aset pertamamu. Tante Lita menggeser sebuah kartu titanium hitam di atas meja. Kartu ini tidak terhubung dengan bisnis Luminous. Ini adalah dana pribadimu. Gunakan untuk kebutuhan pribadi dan Maya. Selama kamu di bawah perlindunganku, uang tidak akan pernah menjadi kelemahanmu lagi. Itu adalah kekuatanmu. Anya mengambil kartu itu. Terasa dingin dan berat di tangannya. Ia telah mendapatkan kekuasaan yang ia dambakan, tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Ia harus berburu suaminya sendiri, atau lebih tepatnya, rahasia suaminya, demi melindungi putrinya dari neneknya sendiri. Tante Lita berdiri, mengakhiri pertemuan. Ingatlah, Anya, musuh pertamamu adalah mertuamu di pengadilan. Musuh utamamu adalah siapapun yang mendapatkan data itu sebelum kita. Lindungi Maya. Dan temukan kunci ini. Dan jangan pernah meragukan dirimu lagi. Kamu bukan lagi wanita yang disedihkan. Kamu adalah Miss Anya Kapranata. Anya bangkit. Aku mengerti, Tante. Aku akan mencari petunjuk di antara orang-orang lama Rian. Di luar kantor, Anya menghela napas dalam. Kunci liontin, ancaman gugatan, dan kartu titanium hitam. Semua itu adalah simbol kehidupan barunya yang tegang dan penuh rahasia. Ia harus mulai menggali masa lalu Rian, berjuang di pengadilan, dan berhati-hati pada setiap orang yang ia temui. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Misi, Bidak Ratu, dimulai bukan di ruang rapat, melainkan di sebuah charity gala mewah di Hotel Bintang 5, tempat yang disukai oleh para elit kota. Malam itu, Anya mengenakan gaun sutra hijau zamrud yang menonjolkan kulitnya, kontra sempurna dengan kalung berlian kecil yang baru, hadiah dari Tante Lita, dibeli melalui akun pribadinya sebagai investasi yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Anya Kapranata, Direktur Operasional Galeri Luminous, tiba sendirian, sebuah langkah yang disengaja. Status barunya memancarkan independensi, bukan keputusasaan. Ia memindai ruangan. Setiap wajah di sini adalah bagian dari masa lalunya. Sebagian besar adalah rekan bisnis dan teman sosial Rian dan Nyonya Amara. Tujuan malam ini, menemukan titik kontak pertama Rian dengan
kunci liontin, atau tempat penyimpanan data rahasia itu. Di sudut ruangan, Anya melihat target pertamanya. Bapak Harun, seorang pengusaha properti tua yang terkenal karena lidahnya yang longgar setelah minum 2 gelas whisky dan kedekatannya dengan Rian. Harun adalah pria yang suka berbicara di balik tirai. Anya menunggu waktu yang tepat. Ia tahu ia tidak bisa langsung menyerang. Ia harus disajikan sebagai hadiah. Setelah menyelesaikan diskusi singkat yang mengesankan dengan seorang kolektor seni tentang pajak pembelian luar negeri, Anya bergerak perlahan menuju bar, di mana Harun sedang tertawa keras bersama 2 wanita muda. "Bapak Harun," sapa Anya. Suaranya halus namun tegas, memotong tawa Harun tanpa permintaan maaf. Harun menoleh. Senyum lebarnya langsung memudar, digantikan oleh keheranan. "Anya? Astaga! Miss Pranata. Kukira, aku dengar kamu hilang." Anya menyelesaikan kalimatnya, memberikan senyum yang dingin. "Seperti beberapa orang yang kita kenal, saya kira." "Tidak, saya hanya terlalu sibuk mengurus aset, Tuan Harun. Galeri Luminous adalah entitas yang menuntut banyak waktu." Harun terlihat bingung. Anya yang sekarang tidak menyerupai Anya yang dulu. Wanita yang selalu menunduk dan berusaha menyenangkan. Wanita di hadapannya adalah seorang profesional yang mematikan. "Ah, ya, tentu saja. Kamu terlihat luar biasa, Anya." Perubahan yang drastis. Harun menyipitkan mata, mencoba mencari tahu rahasia di balik perubahan itu. Anya mengambil segelas air mineral dan menatap Harun lurus-lurus. "Terima kasih. Anda juga, Tuan Harun. Saya dengar bisnis properti Anda sedang mengalami audit keuangan yang cukup ketat tahun ini." Seketika wajah Harun memucat. Audit adalah kata sensitif di lingkaran ini. Anya baru saja menunjukkan bahwa ia tidak hanya di sini untuk bersosialisasi, tetapi untuk mengamati dan mengetahui informasi. "Oh, itu hanya rutinitas, Anya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Harun berbohong, lalu segera mengalihkan topik. "Bagaimana kabar Nyonya Amara? Aku dengar dia sedang tidak enak badan akhir-akhir ini." "Nyonya Amara baik-baik saja, Tuan Harun. Tapi kami sedang berada di pengadilan mengenai hak asuh Maya, putri saya." "Anda tahu, masalah keluarga," jawab Anya, menyebutkan pengadilan dengan nada sesantai membicarakan cuaca. Ia ingin Harun tahu bahwa ia punya perlindungan hukum yang kuat. Setelah Harun merasa sedikit tenang, Anya melancarkan serangan intinya. Ia sengaja menghela napas panjang, tampak sedikit sentimental. "Saya kadang merindukan Rian," katanya, suaranya sedikit melunak, sebuah taktik untuk menarik empati Harun. Khususnya kebiasaannya. Dia selalu khawatir tentang keamanan. "Saya ingat dia pernah sangat paranoid tentang berkas-berkas lamanya. Dia bahkan pernah bilang, dia menyembunyikan kunci keberuntungannya di tempat yang hanya kami berdua yang tahu." Anya menatap Harun, memancing. "Saya tidak tahu apa yang dia maksud dengan kunci itu. Apakah Anda ingat, Tuan Harun, Rian pernah memakai liontin kunci kecil? Liontin perak aneh, seolah itu adalah jimatnya." Harun meneguk whiskenya terlalu cepat. Matanya berkedip. Ia jelas mengingatnya. "Liontin? Oh, ya. Dia memang pernah memakai sesuatu yang aneh. Itu lama sekali. Saat dia masih di universitas. Mungkin? Dia bilang itu hadiah dari ayahnya. Tapi aku rasa itu hanya lelucon, Anya." Harun berusaha tersenyum, tetapi ada getaran panik dalam nada suaranya. Kunci keberuntungan. Itu adalah lelucon konyol. Dia pernah bercerita. "Ah, ini konyol." Dia bilang, "Aku akan mengubur semua kebodohanku di tempat yang paling kubenci, dan hanya kunci ini yang bisa membukanya." Anya merasakan adrenalin mengalir deras. Tempat yang paling kubenci. Tempat yang paling ia benci? Ulang Anya dengan nada bingung yang meyakinkan. "Apa maksudnya itu, Tuan Harun? Bukankah Rian mencintai semua yang ia miliki?" Harun tertawa hampa. "Bukan properti. Bukan aset. Aku ingat dia sering mengeluh tentang kampus lamanya. Universitas tempat ia dipaksa ayahnya kuliah. Gedung arsitektur tua di utara kota.
Dia membenci setiap menit yang dia habiskan di sana. Dia bilang, "Aku akan meninggalkan semua masa lalu sialan itu di kampus itu." Harun menggeleng. "Lupakan, Anya. Itu hanya obrolan mabuk. Aku harus pergi. Aku lihat kolektor seni itu mencariku. Senang bertemu denganmu lagi." Sungguh. Harun segera melarikan diri, meninggalkan Anya. Anya berdiri tegak. Air mineral di tangannya tetap dingin. Ia telah mendapatkan petunjuk pertama, liontin kunci dan Universitas Tuarian. Tiba-tiba, ia merasakan tatapan menusuk. Di seberang ruangan, berdiri seorang wanita yang dikenal Anya sebagai Ibu Renata, seorang teman dekat Nyonya Amara yang berfungsi sebagai mata-mata tidak resmi. Renata memegang ponselnya, mungkin sedang merekam Anya. Anya menyadari bahwa pertempurannya bukan hanya melawan Nyonya Amara, tetapi juga melawan jaring-jaring gosip dan pengkhianatan yang mengelilingi mereka. Ia harus bergerak cepat, sebelum Nyonya Amara mendengar apa yang Harun katakan. Ia tersenyum kecil pada Renata, senyum yang tidak mengancam, melainkan profesional, lalu berbalik dan keluar ruangan. Malam itu, di dalam mobil mewahnya yang sunyi, Anya membuka ponsel satelitnya dan mengirim pesan singkat kepada Tante Lita. Clue 1. Universitas Tua. Gedung arsitektur. Perlu diselidiki. Amara Espai, Renata. Was watching. Pertempuran dimulai. Anya bersandar di kursi. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa bersemangat. Ia telah berubah. Ia adalah pemburu, dan Harun hanyalah bidak pertama yang jatuh. Pagi setelah gala, Anya menerima telepon dari tim hukum Tante Lita. Gugatan hak asuh Nyonya Amara telah resmi terdaftar. Pengacara Anya, seorang wanita bernama Miss Dian, seorang profesional yang tajam dan tak kenal lelah, menegaskan bahwa mereka akan menggunakan taktik yang sama dengan Nyonya Amara, membuat Anya tampak sempurna dan Nyonya Amara tampak merusak. Mereka akan menyelidiki setiap detail. Miss Pranata. Suara Miss Dian terdengar melalui speaker ponsel. Pengeluaran Anda, catatan media sosial Anda, bahkan pola pengasuhan Anda dalam 6 bulan terakhir. Kita perlu menunjukkan stabilitas mutlak. Itu berarti, Anda harus fokus pada pekerjaan di galeri. Dan, yang paling penting, Anda harus menampilkan kehidupan keluarga yang harmonis di depan umum. Ini berarti, Anya tidak bisa bergerak secara terang-terangan mencari kunci liontin itu. Ia harus memainkan peran ibu yang bertanggung jawab dan pengelola aset yang cermat, sementara ia bertindak sebagai mata-mata di waktu luangnya. Saya mengerti, Miss Dian. Saya akan pastikan Maya tidak terpengaruh, dan semua keuangan saya terbuka dan jelas. Jawab Anya. Satu hal lagi. Amara akan mencoba menggunakan hubungan Anda dengan Nyonya Lita sebagai bukti bahwa Anda terlibat dalam kegiatan yang meragukan. Kami akan membalikan narasi itu. Nyonya Lita adalah mentor bisnis Anda yang menyediakan stabilitas keuangan dan profesional, bukan sindikat kriminal, kata Miss Dian. Setelah panggilan itu berakhir, Anya tahu ia harus bertindak cepat sebelum pengadilan memberlakukan perintah pengawasan ketat. Tujuannya adalah kampus Lamarian, Universitas Utara. Ia menjemput Maya dari sekolah lebih awal, bukan untuk berburu data, melainkan untuk membangun alibi. Kita akan mengunjungi kantor ayah dulu, sayang, kata Anya, memakaikan sabuk pengaman pada Maya. Tempat ayah dulu belajar, sebelum dia jadi pengusaha. Maya, yang kini lebih banyak tersenyum, bersemangat. Apakah ada patung-patung besar, Mama? Seperti di galeri. Mungkin. Ini adalah gedung tua, sayang. Gedung arsitektur. Anya menjelaskan, mengemudi menuju pinggiran utara kota, ke tempat yang Rian selalu benci, kampus dengan fasad kusam dan arsitektur brutalistik era 70-an. Sesampainya di sana, Anya memarkir mobil agak jauh dari gerbang utama. Ia membawa Maya masuk. Suasana kampus itu sepi. Sebagian besar mahasiswa sudah pulang. Gedung Fakultas Arsitektur berdiri menjulang. Beton abu-abu yang dingin mengingatkan pada benteng yang tidak menyenangkan. Aku akan mengubur semua kebodohanku di tempat yang paling kubenci, dan hanya kunci ini yang bisa membukanya. Anya membiarkan Maya berlarian sebentar di halaman berumput yang tidak terawat.
Sementara Maya sibuk bermain dengan kerikil, mata Anya menyapu sekeliling. Tempat apa di sini yang paling dibenci Rian? Apakah tempat ini memiliki loker lama? Atau gudang rahasia? Ia ingat cerita lama Rian. Rian pernah dipaksa ayahnya untuk menghabiskan berjam-jam di perpustakaan fakultas, mengerjakan proyek yang ia benci. Rian sering mengeluh tentang meja kayu tua yang membosankan dan bau buku tua yang berdebu. Anya membawa Maya ke dalam gedung. Interiornya gelap dan lorongnya panjang. Bau apak dan lembab menyambut mereka. Mereka menemukan pintu masuk ke perpustakaan lama. Hanya sebentar. Sayang, Mama mau melihat buku yang ayah suka dulu. Bisik Anya pada Maya, yang kini mulai gelisah. Perpustakaan itu sebagian besar sudah dipindahkan, tetapi ruangan besar dengan rak-rak kayu gelap masih ada, difungsikan sebagai ruang arsip. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan. Anya menuju ke bagian paling belakang, di mana tumpukan proyek maket lama dan buku-buku referensi yang tidak terpakai ditumpuk. Ia mencari sesuatu yang tampak asing, sesuatu yang disembunyikan. Dia berjalan ke barisan meja baca yang terbuat dari kayu jati tebal, penuh dengan ukiran nama-nama mahasiswa dari beberapa dekade lalu. Anya menyentuh permukaan meja. Rian membenci segala sesuatu yang tua dan kotor. Ia pasti akan memilih tempat yang paling dia anggap menjijikan untuk menyembunyikan sesuatu yang penting. Tiba-tiba, Maya berteriak pelan. "Mama, lihat! Ada tulisan, Rian." Maya menunjuk ke sebuah meja di sudut yang paling gelap, dekat jendela yang pecah. Di permukaannya, diukir dengan kasar, bukan hanya nama Rian, tetapi juga beberapa inisial yang tidak dikenal, dan di bawahnya, sebuah simbol, sebuah peta bintang kecil. Anya berlutut. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah inisial Rian. Ini pasti petunjuknya. Namun, ia tidak bisa menggaruk atau membongkar meja itu di depan Maya. Itu akan terlihat mencurigakan. Ia hanya punya beberapa menit. Anya mengeluarkan ponselnya. "Ayo, sayang. Kita foto dulu. Ini tempat bersejarah, ya?" Ia memotret ukiran itu dengan cepat, mencoba menangkap detail peta bintang dan inisial di bawah nama Rian. Saat ia sedang memotret, ia melihat bahwa laci meja kayu itu agak terbuka, dan ada lapisan lilin lebah tipis di sepanjang tepi laci, seolah laci itu sengaja disegel. Kunci liontin. Kunci fisik. Apakah Rian menyegel laci ini? Dan kunci liontin itu adalah kunci untuk membukanya? Anya harus kembali. Ia harus kembali sendirian, tanpa pengawasan Maya, dan membawa peralatan untuk membongkar segel itu. "Sudah selesai, sayang. Ayo kita pulang. Mama harus bekerja," kata Anya, menggandeng tangan Maya. Saat mereka berjalan keluar dari lorong yang gelap itu, Anya menyadari bahwa kunjungan ini, yang seharusnya menjadi alibi, telah menjadi momen terobosan. Di luar gedung, sambil berjalan menuju mobil, Anya menerima pesan dari Tante Lita. "Tante Lita, Miss Dian melaporkan gerakan Nyonya Amara. Dia mengirim seseorang untuk mengikuti Anda. Hati-hati di jalan. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan dilihat oleh hakim. Tante akan mengurus sisanya." Anya melihat ke belakang. Di seberang jalan, di balik pohon beringin yang rimbun, ia melihat sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap. Ia tidak tahu siapa di dalamnya, tetapi ia tahu siapa yang mengirim mereka. Nyonya Amara tidak bermain-main. Anya menyadari bahwa lawannya bukan hanya seorang nenek yang menginginkan cucunya, tetapi seorang operator cerdik yang menggunakan segala cara, dari pengadilan hingga pengawasan pribadi, untuk menghancurkannya. Anya memasukkan Maya ke mobil. Ia tersenyum pada putrinya, menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. "Mama akan membuatkan makan malam spesial hari ini. Sayang, bagaimana kalau steak?" Anya harus menjaga fasad ibu yang tenang dan stabil. Itu adalah prioritas utama. Tapi malam ini, ia akan mempelajari ukiran peta bintang di ponselnya. Peta bintang itu adalah petunjuk, dan ia harus memecahkannya sebelum Nyonya Amara menyadari pentingnya universitas tua yang dibenci Rian itu.